Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Leli, selaku dosen pengampu, serta Bapak Ibu dosen yang menonton video ini. Pertama-tama, perkenalkan saya Gulu Fauzia Maritika dengan NIM 097 dari kampus Palembang Angkatan 2018 akan mempresentasikan tugas 3 AIK terkait Transport of Solid Continuous Flow Conveyor. Adapun outline presentasi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini ialah yang pertama penjelasan umum, yang kedua prinsip kerja dan spesifikasi alat, yang ketiga kriteria pemilihan alat, serta yang keempat perancangan alat. Penjelasan umum. Continuous flow conveyors adalah tipe conveyor yang membawa material dengan cara memikul atau mengangkut. Alat ini berupa unit tertutup total yang memiliki kapasitas relatif tinggi per unit luas penampang dan dapat mengikuti jalur tidak beraturan dalam satu bidang. Alat ini mampu membawa material bergerak secara vertikal maupun horizontal. Conveyor ini menggunakan elemen conveyor yang didukung oleh rantai. Material yang diumpankan ke dalam conveyor harus jatuh melewati elemen rantai dan berjalan dalam arah sebaliknya sebelum melewati kaki conveyor. Spesifikasi alat ini merupakan ilustrasi atau gambar dari continuous flow conveyor. Bahan konstruksi umumnya terbuat dari logam, baja, atau besi. Fungsi utama alatnya yaitu untuk memindahkan material baik berupa padatan maupun padatan halus serta bahan-bahan bongkahan kecil. Fungsi khusus alat ialah untuk memindahkan material dari suatu lokasi ke lokasi lain baik dalam jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Di mana conveyor ini menggunakan elemen conveyor yang didukung dengan rantai, di mana beberapa bagian conveyor ini dicor secara integral dengan rantai yang dirancang dengan sambungan yang mudah dilepas. Dengan demikian, elemen penghubung berjalan di sepanjang bagian luar selubung. Material yang diumpankan ke dalam conveyor itu harus jatuh melewati elemen rantai dan berjalan dalam arah sebaliknya sebelum melewati kaki conveyor yang sebenarnya. Adapun tipe-tipe dari continuous flow conveyor. Nah, di mana tipe-tipe yang ada di slide ini digunakan berdasarkan dengan kebutuhan dan bagaimana cara memindahkan bahan-bahan yang akan ditransport. Jadi yang pertama itu adalah ada tipe horizontal conveyor, yang kedua adalah Z-type conveyor elevator, yang ketiga ada loop feed elevator yang biasa digunakan dalam proses pengeringan, serta side pull horizontal recirculating conveyor, serta ada horizontal incline conveyor elevator. Untuk prinsip kerja alat, prinsip continuous flow conveyor itu terjadi ketika permukaan ditarik secara melintang melalui massa granular, bubuk, atau gumpalan kecil, di mana alat ini akan menarik bersama-sama dengan penampang bahan yang lebih besar dari luas permukaan. Aksi conveyor dari berbagai desain conveyor aliran kontinu ini biasanya bervariasi dengan jenis conveyor dari flag, tetapi secara teoritis tidak sebanding dengan aksi dalam conveyor flag atau drum. Kapasitas conveyor aliran kontinu itu biasanya tergantung pada desain alat. Perhitungan daya bergantung pada sejumlah konstanta yang ditentukan secara eksperimental yang bervariasi untuk didesain conveyor yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kebutuhan daya total pada continuous flow conveyor itu ialah daya yang dibutuhkan di tiap tikungan-tikungan di mana flag itu mengasumsikan posisi radial dan cenderung menekan material yang diumpankan ketika berjalan dalam posisi paralel. Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada gambar di slide. Adapun prinsip untuk merancang alat conveyor, yang pertama kita harus melihat dulu alat yang dirancang itu haruslah pastinya sesuai dengan bahan. Yang kedua, alat harus terbuat dari material yang baik dan berkualitas baik. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan aspek ekonominya agar tidak mengalami kerugian. Lalu, pertimbangan dalam pemilihan alat, hal yang paling utama itu yang harus kita perhatikan ialah terkait sifat, ukuran, bentuk, dan karakteristik material. Karena hal ini akan mempengaruhi jenis conveyor apa yang kita pilih dan juga panjang, lebar, dan juga seluruh spesifikasi dari alat conveyornya. Lalu jarak perpindahan material apakah jauh, dekat, maupun sedang. Lalu untuk aspek ekonomi dan efisiensi pemindahan alat, serta tipe-tipe conveyor yang paling cocok. Contohnya Z-type, horizontal, dan lain-lain. Untuk penentuan kapasitas dari conveyor, itu umumnya menggunakan rumus sebagai berikut, di mana kapasitas angkut itu biasanya dipengaruhi oleh total cross-sectional area, kecepatan belt, densitas material, serta faktor pengurangan inklinasi.
Nah, untuk penentuan kapasitas ini juga ditentukan oleh inclination angle sama reduction rate, di mana bisa dilihat di tabel. Untuk perhitungan kapasitas continuous flow conveyor itu dapat dihitung dengan cara membagi laju alir umpan terhadap pengurangan dari faktor keamanan. Jadi perhitungan dari kapasitas continuous flow conveyor ini dapat dihitung dengan cara M dibagi 1 minus faktor keamanan, di mana di sini M-nya berupa 898,88 kg per jam dibagi 0,9 dan didapatkan kapasitas conveyor 34,3353 ton per jam, sehingga apabila ingin menghitung kapasitas conveyor itu harus diketahui dulu laju alir umpannya berapa dan faktor keamanannya berapa. Nah, berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.